أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk diri pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, sungguh keberuntungan, kebahagiaan milik orang-orang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, azzalallahu wa iyyakum. Kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini tentu membutuhkan yang namanya harta, membutuhkan mal atau amwal. Dan harta ini di dalam Al-Quran ditegaskan sebagai qiyaman, yang artinya penopang hidup. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan di dalam surat An-Nisa ayat yang kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Dan janganlah engkau berikan kepada para sufaha, orang-orang yang tidak cerdas dalam mengelola harta, jangan berikan kepada mereka harta-harta mereka yang mana Allah jadikan harta itu bagi kalian sebagai qiyaman, sebagai penopang hidup. Oleh karena itu, agama Islam memerintahkan kita agar mencari harta, agar bekerja untuk memperoleh harta. Namun Islam memberikan arahan, memberikan petunjuk, memberikan pedoman dalam kita mencari harta tersebut. Harta yang dicari, didapatkan sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, tidak melanggar larangan-larangan Allah,
maka harta tersebut menjadi harta yang halal dan barakah. Namun jika harta tersebut kita peroleh, kita dapatkan dengan cara-cara yang dilarang, dengan cara-cara yang tidak diperbolehkan dalam agama, maka harta yang kita dapatkan akan menjadi musibah, akan menjadi alat untuk menyiksa kehidupan kita. Harta tersebut tidak akan menjadi harta yang barakah. Dan ingat, ma'asyiral muslimin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita semua akan datang satu zaman di mana manusia dalam mencari harta mereka tidak peduli dengan pedoman agama Allah. Mereka tidak peduli dengan halal dan haram. Prinsip mereka adalah yang penting untung, yang penting dapat fulus, yang penting dapat uang. Entah dengan cara apapun mereka tidak peduli. Manusia-manusia seperti ini yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mal amin halal amin haram atau min haram. Akan datang, kata Nabi, satu zaman di mana manusia pada saat itu la yubali, dia tidak peduli dari mana dia memperoleh harta, dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan zamannya, ikhwani fillah, tentunya sudah muncul manusia-manusianya pun kita saksikan, dan mudah-mudahan kita bukan tergolong orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak manusia-manusia yang mencari harta dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah. Entah itu dengan riba, atau dengan menipu, atau dengan sumpah-sumpah palsu, dengan kebohongan. Dan betapa banyak kita saksikan mereka yang tidak peduli dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal mereka-mereka yang mencari harta, yang diperbudak oleh hartanya sehingga dia tidak peduli dengan aturan Allah, dia menghambakan dirinya kepada harta, tidak menghambakan dirinya kepada Allah, tidak tunduk kepada syariat Allah, tapi tunduk kepada kemauan hawa nafsunya demi meraih harta. Orang-orang seperti ini adalah orang yang pasti sengsara fid dunya wal akhirah. Disebabkan oleh doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah. Sungguh celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba khamisah, yakni mereka-mereka yang hidup hanya mencari dinar, dirham, tidak peduli dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini, ma'asyiral muslimin, pasti celaka hidupnya. Karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ta'is, celakalah orang-orang seperti itu. Ma'asyiral muslimin, mereka-mereka yang tidak peduli dengan yang halal atau haram, mereka yang tidak peduli dengan aturan Allah dalam mencari harta, dalam rangka memperoleh harta, mereka adalah orang-orang yang doa dan solat-solat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah, jikalau ibadah kita ditolak oleh Allah, jikalau doa-doa kita ditolak oleh Allah, lantas kemana kita meminta pertolongan? Dari mana kita mendapatkan kebaikan? Karena hanya Allah yang memberikan manfaat kepada kita. Hanya Allah yang bisa menghidupi kehidupan kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah beliau menyampaikan bahwa ada seseorang yang berada dalam kondisi safar, seorang musafir,
dengan pakaian yang lusuh, dengan rambut yang berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya, dia memanggil ya Rabbi ya Rabb. Dan kondisi orang ini seharusnya akan mendatangkan ijabah, akan mendatangkan ijabah dari Allah. Karena salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah, doanya musafir. Dan di antara adab kita berdoa, mengangkat kedua tangan kita. Dan orang ini memanggil Allah, ya Rabbi ya Rabb. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Tapi ternyata dia tidak memperhatikan apa yang dimakan, tidak memperhatikan apa yang dia minum, bahkan pakaiannya pun tidak diperhatikan, dan ternyata semuanya berasal dari yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabulah. Dan penghalang doa-doa kita adalah makanan dan minuman yang haram, dan makanan dan minuman yang haram bisa menjadi haram tatkala kita mendapatkannya dengan cara-cara yang melanggar aturan Allah dan aturan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam kita mencari nafkah, mencari harta, maka yang pertama dan yang utama yang harus menjadi perhatian kita, apakah cara ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah cara ini diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu yang menjadi perhatian utama kita. Jangan sampai ma'asyiral muslimin kita mencari harta yang menjadi fokus atau yang menjadi perhatian kita, yang menjadi keinginan kuat kita adalah bagaimana saya mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Tapi lihat apakah cara yang saya lakukan ini cara yang diridai oleh Allah, tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar prinsip-prinsip muamalah di dalam Islam. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Dan demi Allah, ketika kita mencari harta dengan cara yang halal, sekalipun sedikit kita dapatkan, itu harta akan menjadi barakah, dan keberkahan akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Allah tidak akan menelantarkan hamba-hambanya yang berupaya untuk menjalani perintah-perintah Allah. Allah tidak akan menelantarkan hamba-hambanya yang selalu berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Karena Allah Azza wa Jalla berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia duga. Itulah janji Allah, dan Allah tidak akan mengisi janjinya. Kuncinya satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam takwa itu kita berikhtiar, bertawakal kepada Allah, dan selalu beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Allah akan memberikan jaminan rezeki untuk diri kita dan keluarga kita. Ma'asyiral muslimin, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Jikalau seandainya kalian wahai manusia bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, tawakal hanya kepada Allah, hatinya hanya bergantung kepada Allah. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum. Niscaya Allah benar-benar akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong, kembali dalam keadaan kenyang. Itulah contoh tawakal kepada Allah. Dia berikhtiar, dia menjemput rezeki dengan keyakinan bahwa rezekinya ada di tangan Allah. Dia menjemput rizki sesuai dengan aturan Allah, maka Allah pasti akan memberikan rizki kepada orang tersebut. Memang Allah tidak menjamin rizki yang banyak, tapi rizki yang barakah. Karena keberkahan itulah yang memang betul-betul bisa menghadirkan kebaikan dalam kehidupan kita. Banyak jika tidak barakah, demi Allah itu hanya akan menyengsarakan kehidupan kita dan keluarga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ila nahjihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana agar kita terhindar dari harta yang haram? Apa tips agar kita terhindar dari cara-cara mendapatkan harta dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah? Yang pertama, ma'asyiral muslimin, tentunya adalah dengan talabul ilmi syar'i, dengan belajar ilmu syar'i. Wabil khusus kalau kita seorang pebisnis, kalau kita adalah seorang pedagang, seseorang yang setiap hari melakukan transaksi jual beli, maka tidak ada cara untuk terhindar dari hal yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan belajar. Aib bagi seorang muslim belasan tahun, puluhan tahun berdagang tapi dia tidak mengerti tentang fikih dagang sesuai dengan syariat. Dan inilah ma'asyiral muslimin yang diingatkan oleh para ulama kita, bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Beliau membuat kebijakan bahwa tidak boleh ada orang berdagang di pasar kecuali dia memahami fikih jual beli. Abu Laith juga mengatakan, la yahillu lirrajul ay yashtaghil bil bai' wasyira' ma lam yahfad kitab al-buyu'. Tidak halal bagi seseorang yang menyibukkan dirinya dengan jual beli sedangkan dia tidak menghafal bab tentang jual beli. Tidak halal. Dan orang ma'asyiral muslimin terkadang jatuh dalam transaksi ribawi, jatuh dalam transaksi yang diharamkan oleh Allah, terkadang bukan karena niat untuk melakukan riba, tapi karena ketidaktahuan dalam transaksi tersebut, bahwa di dalam transaksi tersebut ada unsur riba. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, wahai para pedagang, pebisnis, belajar talabul ilmi. Apalagi Islam memiliki konsep yang jelas, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum kita berucap, sebelum kita berbuat. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, agar kita mendapatkan harta yang halal, maka kita harus merubah mindset kita, merubah pandangan kita tentang harta dan dunia. Ingat, harta adalah wasilah. Harta bukan tujuan. Harta adalah wasilah kita beribadah kepada Allah. Tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Tujuan hidup kita bukan untuk cari makan, bukan untuk cari minum, bukan untuk mengenyangkan perut kita, bukan untuk melampiaskan syahwat kita. Tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka jadikan dunia kita sebagai wasilah perantara kita menjadi hamba Allah. Maka seorang muslim yang melihat harta sebagai wasilah, dia tidak akan diperbudak oleh wasilah tersebut. Ketika seorang muslim dia meyakini bahwa dirinya adalah Abdullah, hambanya Allah, bukan hambanya dunia, bukan hambanya harta, maka dia tidak mau diperbudak oleh hartanya. Jadikan harta kita sebagai wasilah. Maka jikalau kita dalam mencari harta tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, tinggalkan tempat tersebut. Jika ada harta yang membuat kita jauh dari Allah, maka tinggalkan harta tersebut, atau koreksi, jangan-jangan harta yang kita dapatkan adalah harta yang tidak dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia hanya wasilah, ma'asyiral muslimin. Dan yang ketiga, perbanyak doa, sebagaimana doa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang beliau ajarkan adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan diriku dengan yang halal. Allahumma kfini bihalalik. Ya Allah, cukupkan diriku dengan yang halal dari apa yang kau haramkan. Kita minta kepada Allah agar merasa cukup dengan apa yang halal.
Karena seseorang yang tidak merasa cukup dengan apa yang dia miliki, dia akan menerjang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menerobos larangan-larangan Allah, termasuk doa yang jangan kita tinggalkan setiap kali kita selesai melaksanakan salat subuh, sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi Muhammad SAW selesai salat subuh membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiban, harta yang tayyib, yang halal, wa amalan mutaqabbalah, dan amalan yang diterima. 3 hal ini ma'asyiral muslimin yang kita dianjurkan di waktu pagi ketika mata baru membuka melihat dunia. Kita diperintahkan untuk membaca doa ini selesai salat subuh, karena 3 hal inilah sumber kebahagiaan manusia: ilmu, rezeki yang halal, dan amal ibadah yang terima. Demi Allah, jika 3 hal ini kita dapatkan, kita akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia wal akhirah. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bertakwa kepada Allah, termasuk dalam urusan jual beli kita. Maka hindari praktek-praktek ribawi. Dan saya ingatkan ma'asyiral muslimin, di era sekarang ini, di era zaman ini, di era keterbukaan teknologi, keterbukaan informasi, mudahnya teknologi yang masuk ke dalam rumah-rumah kita, telah menyebar cara mendapatkan uang dengan cara pinjaman online. Dan mohon maaf, banyak di antara kita yang terjerat. Banyak di antara kita yang terjerat. Karena begitu mudah, dalam hitungan detik seseorang bisa mendapatkan uang 20 juta. Tapi tentunya dengan riba, dengan bunga yang telah disepakati di awal tersebut. Na'udzubillah. Dan itu disebabkan apa? Karena kita tidak qanaah. Di antaranya karena kita tidak qanaah, terlalu berambisi terhadap dunia ini, ma'asyiral muslimin, dunia yang akan ditinggalkan. Mari kita akhiri khutbah Jumat ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribul mujibud da'wati ya qadiyal hajat. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.